Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, karunia yang Allah berikan kepada kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu belajar tentang pondasi yang penting bagi kehidupan kita, masalah rukun iman. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga selalu tercurahkan untuk beliau, untuk sahabat beliau, untuk keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau. Para hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita, yaitu belajar rukun iman. Pertemuan yang ke-10. Ini adalah rukun iman yang terakhir, yaitu rukun iman yang ke-6, iman kepada takdir. Iman kepada takdir yang baik dan iman kepada takdir yang buruk. Kita mulai pembahasannya dengan beberapa poin. Poin yang pertama, bahwasanya makna beriman dengan takdir. Sebelum kita membahas makna beriman, ketahuilah para hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, takdir tersebut adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Takdir maupun qadar itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala, sirrullah, rahasia Allah, allazi lam yutli' alaihi ahadan, yang tidak diperlihatkan kepada salah seorang pun, ndak malaikat, ndak juga nabi. Dia adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pembicaraannya masalah takdir, berarti ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala yang tidak diketahui oleh malaikat, yang tidak diketahui oleh nabi, apalagi orang-orang selain mereka. Dengan demikian, ketika pembahasan takdir ini, karena dia adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh masuk ke dalam pembahasannya dengan bertanya kenapa. Al-wajibu ala kulli mu'minin al-imanu bil qadari khairihi wa syarrih. Kan tetapi yang wajib bagi seorang mukmin adalah beriman dengan takdir, dengan qadar yang baik maupun takdir yang buruk. Maka tadi kita katakan tidak boleh bertanya tentang kenapa si fulan tidak dapat hidayah, kenapa saya yang mendapatkan kesusahan orang lain tidak, kenapa saya terus yang kayak gini, kenapa saya terus yang menjadi korban. Sudah hidup susah, kenapa kemudian ada yang meninggal, kemudian ditambah lagi kebakaran, kemudian ditambah lagi poligami, macam-macam. Kenapa saya yang terus menjadi korban? Maka pembahasan takdir itu kita tidak boleh membahasnya dengan masalah kenapa takdir saya begini, kenapa tidak Allah berikan hidayah kepada situ, kenapa yang mendapatkan kesuksesan dia bukan saya. Kenapa dan kenapa ini adalah tidak layak kita pertanyakan terhadap perbuatan Allah Subhanahu wa taala, karena takdir tersebut adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua adalah makna beriman dengan takdir. Makna beriman dengan takdir. Makna beriman dengan takdir artinya adalah meyakini, yakin kita
bahwa segala sesuatu yang baik maupun yang buruk terjadi dengan sepengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala dan keputusannya. Itu makna beriman kepada takdir, meyakini bahwa segala sesuatu yang baik dia, yang buruk terjadi dengan sepengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala dan ketetapannya. Tidaklah ada yang terjadi di alam semesta ini, baik atau buruk, kecuali Allah telah mengetahuinya dan telah Allah tetapkan. Ini yang harus kita yakini dan kita praktekkan dalam keseharian kita. Para hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengatakan di dalam surat Al-Qamar, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh kami telah menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Sungguh, kata Allah dalam surat Al-Qamar, kami menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Di dalam surat Al-Qamar. Di dalam sahih disebutkan, dalam sahih Muslim disebutkan, ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi SAW tentang iman. Pernah kita baca hadisnya dulu, fa akhbirni anil iman, kasih tahu saya tentang iman. Dan yang terakhir Nabi SAW mengatakan, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau harus beriman dengan takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Buruknya dari sisi apa buruknya? Buruknya adalah dari sisi pandangan kita, bukan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perbuatan Allah tersebut semuanya baik. Namun maksud yang buruk di sini adalah pandangan kita. Contohnya, kematian itu adalah musibah, atau gempa, atau kebakaran, atau bangkrut, atau yang selainnya. Kita memandang hal tersebut adalah hal yang buruk. Kita imani bahwasanya Allah tahu dan Allah tetapkan. Bahagia, sukses, lulus dengan nilai yang tinggi contohnya, ini baik menurut pandangan kita, dan itu pun telah Allah ketahui dan telah Allah tetapkan. Bisa dipahami ya? Itu tentang takdir. Pembahasan yang ketiga. Cakupan beriman kepada takdir. Cakupan beriman kepada takdir. Cakupan yang pertama adalah meyakini bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Mengetahui bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu, baik yang global maupun yang rinci.
Kapan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebelum terjadi para hadirat, Allah telah tahu secara rinci. Ini akidah kita. Allah mengetahuinya sebelum terjadi. Kalau kita sebagai manusia, kapan kita tahu? Setelah terjadi. Tadi hari kan hujan ya. Kapan kita tahu? Setelah turun hujan. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya secara global dan rinci sebelum terjadi. Allah telah tahu. Sehingganya Al-Imam Tahawi rahimahullah mengatakan, walam yakhfa alaihi syai'un, tidak tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun, qabla an yakhluqahum, sebelum Allah menciptakan mereka. Sebelum terjadi Allah telah tahu. Kita hari ini hadir di sini, kita tahu. Kenapa kita tahu? Karena setelah terjadi. Ilmu Allah Subhanahu wa taala itu sebelum terjadi Allah telah tahu. Kita tahu orang tersebut selesai ajal dia. Kapan kita tahu? Kalau kita telah dapat informasi si fulan atau fulana telah meninggal dunia. Kita tahu. Setelah dapat informasi ini, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sebelum dia meninggal Allah tahu di mana dia akan meninggal, jam berapa dia akan meninggal, siapa yang mendampingi dia ketika dia meninggal, apa sebabnya dia meninggal, detik berapa dia meninggal. Allah Maha mengetahuinya sebelum terjadi. Inilah perbedaan akidah kita dengan sebagian akidah yang menyimpang, bahwasanya Allah tersebut tahu kapan? Setelah terjadi baru Allah tahu. Maka ini adalah akidah yang tidak benar. Akidah yang benar, Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi. Para hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan di dalam surat At-Talaq. Allah mengatakan dalam surat At-Talaq, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, agar kalian mengetahui bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu, dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, baik secara global maupun secara terperinci. Bagi kita yang telah menikah, kita tahu tanggal menikah kita. Kita tahu tanggal menikah kita, harinya, hari apa, tahunnya, tahun berapa, di mana dilangsungkan akad nikah tersebut. Bagi orang yang belum menikah, apakah dia telah mengetahui? Belum mengetahui. Akan tetapi bagi Allah, Allah telah mengetahui. Bagi kita yang telah punya anak, oh, kita baru tahu anak tersebut lahir hari ini jam segini di rumah sakit ini atau tempat di mana. Sebelum anak itu lahir, maka Allah telah mengetahuinya secara rinci, akan ditangani oleh dokter ini, jumlah dokter yang mendampingi sekian, kemudian lahirnya jam sekian, ucapan yang akan diucapkan oleh dokter kepada ibu yang akan melahirkan tersebut ini. Pokoknya para hadirat, sebelum terjadi Allah telah mengetahui. Ini kata kuncinya. Sebelum terjadi Allah telah tahu.
nanti kita akan pulang, kita tidak tahu siapa yang akan membukakan pintu untuk kita, jam berapa kita sampai di rumah, detik keberapa, apa yang kita ucapkan dengan siapa di samping kita pas lampu merah, di samping kita siapa, apakah itu mobil putih, apakah itu mobil merah, atau apakah itu motor, apakah itu truk, kita tidak tahu itu. Tapi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah telah tahu apapun aktivitasnya yang akan kita kerjakan, Allah telah mengetahuinya. Ini yang pertama, tahapan beriman kepada takdir. Yang pertama, kita yakini bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, baik secara global maupun rinci, sebelum terjadi. Yang kedua adalah Al-Kitabah. Tahapan yang kedua adalah tahapan Al-Kitabah. Apa itu Al-Kitabah? Tahapan Al-Kitabah adalah mencatat. Tahapan pencatatan. Yang pertama tadi, Allah mengetahui secara detail dan rinci apapun yang akan terjadi. Kemudian yang kedua, hal-hal yang akan terjadi di alam semesta ini itu Allah catat di Lauhil Mahfuz. Di mana dicatatnya? Di Lauhil Mahfuz. Allah tahu apapun model kejadian, kemudian apa yang akan terjadi itu dicatat. Para hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalilnya adalah karena hal-hal yang gaib ini kita tidak bisa masuk ke dalamnya, tidak bisa kita informasikan kecuali dengan dalil. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj. Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj, Alam ta'lam, tidakkah engkau tahu, annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard, bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan yang di bumi. Luas ilmu Allah. Di langit, di bumi, Allah mengetahuinya. Subhanallah. Inna fi dzalika fi kitabin, sungguh yang demikian itu telah terdapat di dalam sebuah kitab yang bernama Lauhul Mahfuz. Telah dituliskan di Lauhil Mahfuz. Para hadirat, semua kita akan meninggal dunia, dan itu telah dituliskan di Lauhil Mahfuz. Allah mengetahuinya kapan kita meninggal, Allah tahu, dan itu telah tertulis. Seseorang akan sedih, akan menangis, itu telah tertulis di Lauhil Mahfuz, Allah tahu. Seseorang akan tertawa karena bahagia, itu telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Apapun yang akan terjadi di alam semesta ini, itu telah masuk ke dalam kitab yang namanya Lauhul Mahfuz. Detail pencatatannya. Oleh karenanya dari tadi kita katakan pengertian tadi, bahwasanya apapun kejadian di permukaan bumi ini tidak keluar dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan keluar. Allah tahu, kemudian telah Allah tuliskan di dalam Alkitab namanya Lauhul Mahfuz. Detail. Seseorang tersebut akan
menikah, seseorang tersebut akan meninggal dunia, seseorang tersebut akan mengalami musibah, kecelakaan, seseorang tersebut akan tertusuk duri yang kecil. Itu telah tertulis. Seseorang tersebut akan copot giginya, mengeluarkan darah sekian. Itu Allah tahu dan telah Allah tuliskan di dalam Lauhul Mahfuz. Ini tahapan yang kedua. Segala kejadian di alam semesta ini itu telah dituliskan di dalam Lauhul Mahfuz. Kapan ini dituliskan? Kapan penulisan ini? Penulisan ini adalah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, bukan 50.000 tahun sebelum kita lahir. Pencatatan ini telah masuk ke dalam Lauhul Mahfuz. Kapan ini? 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, bukan 50.000 tahun sebelum kita lahir. Kapan Allah menciptakan langit dan bumi kita tidak tahu. Pokoknya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Duduknya kita di sini telah dicatat di dalam Lauhul Mahfuz sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kita hadir kajian kemarin, itu telah tercatat. Di samping kita siapa sekarang? Di samping kita itu Allah tahu. Sebelum penciptaan langit dengan jarak 50.000 tahun, di hadapan kita siapa? Allah tahu dan telah Allah catat. Berarti Ustaz, repot model tu telah dicatat sedetail-detailnya. Subhanallah. Kalau kita kalau kita yang mencatat, iya. Allah tegaskan, inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya untuk masalah hal tersebut sangat mudah bagi Allah. Kalau kita, ya mungkin kita punya buku catatan. Buku catatan kita, jadwal harian kita itu mungkin secara global saja. Kegiatan subuh ini, kegiatan maghrib ini. Tapi tidak akan ada di situ pencatatan secara detail. Tapi pencatatan takdir kita, masing-masing kita itu para hadirat telah membawa takdir masing-masing. Telah diselesaikan di Lauhul Mahfuz, telah termaktub sebelum penciptaan tadi kita katakan langit dan bumi 50.000 tahun. Dalilnya adalah di dalam Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kataballahu maqadiral khalaiq. Allah menulis takdir seluruh para makhluk qabla an yahluqas samawati wal arda bi khamsina alfasanatin. Allah telah menulis takdir seluruh para makhluk 50.000 tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Corona tahun berapa? Tahun 2000, COVID-19 ya. Itu Allah telah tahu. Itu Allah tahu akan terjadi di 2019 dan itu pun telah dicatat. Subhanallah. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kapan berakhirnya? Kita aja nggak tahu. Kapan berakhirnya secara tuntas? Allah tahu. Ilmu Allah tadi kita katakan detail yang akan terjadi. Kemudian detail juga dimasukkan ke dalam kitab Lauhul Mahfuz.
Yang mencatatnya apa? Yang mencatatnya para hadirat adalah al-qalam. Kalau tadi kapan dicatat kejadian-kejadian tersebut, jawabannya adalah 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Ini kapannya, ini waktunya. Apa yang mencatat takdir ini? Apakah malaikat di dalam Lauhul Mahfuz? Bukan. Yang mencatat seluruh takdir di Lauhul Mahfuz adalah al-qalam. Al-qalam itu artinya pena. Tapi kita tidak tahu. Yang jelas Allah tersebut maha kuasa untuk menciptakan pena yang bisa menulis. Dalilnya adalah di dalam Sunan Abu Daud yang dinilai sahih oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Qala Ubadah ibnu Samit. Ubadah ibnu Samit mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mayaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma khalaqallahul qalam. Sesungguhnya hal yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Faqala lahu, kemudian Allah mengatakan kepada pena tersebut. Terjadi dialog. Uktub, kata Allah, tulislah. Ini umum, tulislah. Kemudian pena tersebut mengatakan, qala rabbi, pena menjawab, wahai Rabb, wa madza aktub, dan apa yang akan aku tulis. Allah menyuruh pena untuk mencatat. Kemudian pena tersebut menjawab. Ini adalah Nabi SAW yang menyampaikan. Wa madza aktub, tidak ada hal yang mustahil. Sebelum itu tidak ada hal yang mustahil. Telah pernah kita pelajari tentang masalah hari akhirat, bahwasanya kulit itu akan menjadi saksi, kulit akan berbicara. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang iya, kulit kita tersebut tidak berbicara, besok dia akan menjadi saksi. Lima syahidtum alaina, kok kalian menjadi saksi atas kami? Kemudian kulit tersebut menjawab, yang bisa menjadikan kami sebagai saksi adalah kami dibuat mampu berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berat, yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke dialog tersebut. Qala rabbi wa madza aktub, wahai Allah, apa yang akan aku tulis? Qala, kemudian Allah mengatakan, uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas sa'ah. Tulislah takdir segala sesuatu hingga datangnya hari kiamat. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi itu penulisan takdir telah selesai. Sampai kapan? Sampai hari kiamat telah tertulis secara detail. Oleh karenanya para hadirat, apapun aktivitas kita di dunia, kita menggerakkan jari, kita ketawa, kita menangis, kita buka HP, kita mengaji dan segala macamnya, kita mandi, kita solat, sebelum kita melakukan Allah telah tahu. Dan segala aktivitas tersebut, kita memasak ikan, macam-macamlah kita menggulai ikan, itu telah Allah ketahui dan telah termaktub di Lauhil Mahfuz.
kita menikah umur sekian itu tertulis, seseorang akan mendapatkan anak di umur sekian itu telah tertulis, seseorang akan sukses di umur berapa itu telah tertulis, seseorang akan hijrah di umur berapa itu telah tertulis, apa sebabnya itu telah tertulis, semuanya telah tertulis. Para hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, tahapan yang ketiga, ini tahapannya sampai kita terjadi di permukaan bumi ini setelah melewati Allah Maha Tahu. Kemudian apa yang akan terjadi sampai hari kiamat itu telah tertulis. Si fulanah akan sesar itu telah tertulis. Anak dia akan meninggal dunia di umur sekian disebabkan ini, itu telah tertulis. Dia akan mendapatkan penyakit, contohnya na'udzubillah kanker di umur sekian, itu Allah tahu dan itu telah tertulis, dan seterusnya. Kemudian tahapan yang ketiga, beliau mengatakan hafizahullah ta'ala, meyakini bahwa segala sesuatu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjadi perbuatan di alam semesta ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Abu Bakar Ismaili rahimahullah mengatakan Ahlus sunnah wal jamaah, ini akidah Ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini apa yang diyakini oleh seluruh kaum muslimin, bahwa apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Tadi hujan kan ya? Iya, berarti Allah menghendaki hujan. Kemarin panas dan seterusnya. Pokoknya apapun yang terjadi di alam semesta ini, itu pasti Allah telah menghendaki untuk terjadi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Qasas, innahu yaf'alu, di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu yaf'alu ma yasha la mukriha lahu. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu berbuat? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tersebut melakukan apa yang dikehendakinya. Apa yang Allah kehendaki? Hujan, turun hujan. Apa yang Allah kehendaki? Puting beliung, turun puting beliung. Apa yang Allah kehendaki? Tsunami, datang tsunami. Apa yang Allah kehendaki? Gempa, ada gempa. Apa yang Allah kehendaki? Hal-hal yang baik, yang buruk, yang Allah kehendaki itu pasti terjadi. Dan la mukriha lahu, dan tidak ada yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan demikian berarti Allah tersebut kan kejadian di permukaan bumi ini, ada yang baik, ada yang buruk. Nyamuk tersebut dalam pandangan kita itu adalah buruk, tapi Allah ciptakan. Kenapa Allah ciptakan? Allah ciptakan atas dasar hikmah. Hal-hal yang buruk Allah ciptakan atas dasar hikmah. Iblis itu para hadirat baik atau buruk? Iblis itu buruk. Dia bertindak di alam semesta ini setelah ada izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah mengizinkan?
ada namanya di situ hikmah. Tikus atau babi itu kan haram itu. Allah hukumi haram. Kenapa Allah ciptakan? Ada namanya hikmah. Nyamuk itu sia-sia, pandangan kita tidak ada manfaatnya. Oleh karenanya orang pencinta binatang belum ditemukan orang yang kolektor berbagai macam nyamuk. Kalau kucing mungkin lah ya, dia memelihara berbagai macam jenis kucing. Tapi kalau untuk nyamuk belum ada orang yang memeliharanya nyamuk. Tapi kenapa Allah ciptakan? Jawabannya adalah ada hikmahnya. Nah, dengan adanya nyamuk, ribuan orang bisa hidup dengan nyamuk. Keluarlah di situ berbagai macam usaha. Ada di situ raket nyamuk. Ada di situ bukan obat nyamuk. Kalau di obat nyamuk semakin kuat ya nenek. Ada di situ racun nyamuk, dibunuh racun nyamuk. Kemudian ada di situ kelambu nyamuk. Allah ciptakan ada hikmahnya. Meskipun pandangan kita itu tidak baik, tapi ada hikmah yang Allah tujukan. Sehingga Nabi SAW mengatakan wasyarru laisa ilaik. Yang buruk itu tidak dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah tersebut tidaklah menciptakan sesuatu hal kecuali di situ ada hikmahnya. Para hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi baik dan buruk yang terjadi di alam semesta ini itu adalah Allah kehendaki. Belum tentu Allah cintai. Ini yang perlu digarisbawahi. Terjadi atas kehendak Allah, iya. Akan tetapi belum tentu Allah cintai. Orang kufur melakukan tindakan kufur terjadi atas kehendak Allah. Tetapi apakah Allah mencintai kekufuran? Jawabannya tidak. Ibadah salat itu adalah Allah cintai. Terjadi orang salat, ada orang baca Al-Quran, ada orang yang berpuasa, ada orang yang hadir di majelis ilmu, melakukan berbagai macam ketaatan. Terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah mencintainya. Para hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau muncul pemikiran kenapa Allah tanamkan sifat kufur dalam Fir'aun, kembali kita kepada inti pembahasan di awal-awal tersebut, bertanya tentang bab kenapa ini tidak layak dalam masalah takdir. Karena takdir itu tadi kita katakan adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tahapan yang ketiga. Apa itu tahapan yang ketiga? Yang terjadi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta ini di luar kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehendak Allah al-iradah itu ada dua. Ada namanya kehendak yang sifatnya syar'i yang Allah cintai, dan yang kedua adalah ada namanya kehendak al-iradah al-kauniyah. Orang meninggal, orang berpacaran, orang judi, itu Allah tidak cintai. Akan tetapi terjadi di permukaan bumi. Terjadi di permukaan bumi. Itu namanya iradah kauniyah. Tidak mesti Allah cintai. Apa itu contohnya iradah syar'iyah?
hal-hal yang berkaitan dengan masalah ketaatan syariat. Orang pakai jilbab, orang berpuasa, seseorang dia bersedekah, terjadi, itu namanya iradah syar'iyah. Tapi para hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tahapan yang ketiga. Tahapan yang keempat. Tahapan yang keempat. Tahapan pertama, Allah tahu apapun yang akan terjadi, kemudian dicatat itu di Lauhil Mahfuz, kemudian Allah berkehendak. Kemudian yang keempat adalah meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Aktivitas kita semuanya itu adalah Allah yang maha menciptakan. Oleh karenanya kita memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Apa itu alam? Al-alam itu adalah selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah alam. Perbuatan kita, saya yang ngomong sekarang ini, itu Allah telah mengetahuinya sebelum ana ngomong, dan itu telah tercatat, dan itu Allah telah kehendaki, dan itu telah Allah ciptakan. Orang yang rezekinya di tahun 2015 susah sekali, itu melalui tahapan yang itu. Allah tahu di tahun 2015 fulan itu akan kayak gini, kemudian telah dicatat, kemudian Allah kehendaki, kemudian Allah ciptakan. Bagi seseorang yang mahasiswa, dia akan berhadapan dengan pembimbing yang namanya ini. Allah telah tahu, kemudian itu telah Allah catat berapa jumlah halaman skripsi dia, apa aja yang akan dia tulis, itu subhanallah. Apa pertanyaan dosen kepada dia, Allah kehendaki. Dosen bertanya setelah Allah kehendaki, dia menjawab setelah Allah kehendaki. Coba Allah enggak kehendaki, bisa dia menjawab? Enggak akan bisa. Bisa dia berucap? Tidak akan bisa. Kemudian yang keempat adalah Allah ciptakan. Dalilnya adalah yang keempat ini di dalam surat As-Saffat. Di dalam surat As-Saffat Allah mengatakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Berbicara itu kan perbuatan, itu menulis segala macam itu adalah perbuatan. Terjadi, dia terjadi iya, karena Allah yang telah menciptakan. Di dalam surat As-Saffat. Para hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kalau demikian kita telah membawa takdir masing-masing, telah dicatat secara detail, kemudian telah Allah kehendaki. Kalau demikian halnya, awak duduk saja berarti Pak Ustaz. Ya kalau selesai sajalah. Allah lah tahu. Itu telah Allah tulis, Allah kehendaki, kemudian Allah ciptakan. Berarti kita menunggu. Konsep syariat para hadirat itu adalah ada di situ konsep yang namanya ikhtiar, namanya berusaha. Karena takdir itu adalah rahasia. Apakah Allah telah menginformasikan kepada kita pribadi
bahwasanya kita akan masuk surga? Tidak rahasia semuanya. Karena takdir itu rahasia yang tidak kita ketahui, maka tempuhlah jalan yang terbaik untuk menggapai takdir yang baik. Apa yang paling baik? Yang paling baik itu adalah surga. Maka tempuhlah jalan-jalan yang bisa menghantarkan kita kepada surga. Istiqamah di atasnya. Apa contohnya amalan yang bisa menghantarkan kita kepada surga? Salah satunya adalah hadir di majlis ilmu. Maka istiqamah di atasnya. Nasib kita tidak mengetahui. Allah tahu para hadirat. Nasib kita masuk surga atau masuk neraka Allah telah tahu. Tapi kita tahu apa tidak? Kita tidak tahu. Karena takdir itu adalah rahasia yang tidak diketahui oleh manusia, maka kita mencari ikhtiar yang terbaik. Kita punya kemampuan kan? Punya kemampuan. Kita punya tenaga. Maka kita gunakan hal-hal yang baik. Baik itu berkaitan dengan masalah dunia atau berkaitan dengan masalah akhirat. Telah ada hubungan sebab akibat. Kita lapar, kemudian kalau buka kanyang-kanyang nih, karena telah tertulis. Apakah alasan tersebut diterima? Tentu jawabannya tidak. Ada usaha di situ. Masak nasi kita dulu dan berbagai macamnya, atau kita beli nasi sebagai usaha. Begitu juga dalam bab hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Ada di situ hal yang buruk, namanya neraka. Ada di situ hal yang baik, namanya surga. Bagaimana kita? Karena takdir itu adalah rahasia, maka kita menempuh, tadi kita katakan, jalan-jalan yang bisa menghantarkan kepada surga. Masalah rezeki pun juga demikian. Ada di situ usaha bekerja kita. Nah, oleh karenanya ahlu sunnah itu tidak mempertentangkan antara iman kepada takdir dengan bab usaha. Tapi ketahuilah para hadirat, usaha tersebut adalah sarana. Usaha tersebut adalah sebagai sarana, bukan penentu hasil 100%. Betapa banyaknya orang mungkin yang telah bergelar profesor macam-macam dari sebab duniawi telah ada, akan tetapi kehidupannya tidak sesukses dari sisi harta daripada mahasiswanya. Mungkin tidak tamat SD. Bisa jadi orang yang tidak tamat SD tersultan di daerahnya. Oleh karenanya ketika kita memandang tentang konsep usaha itu adalah sebagai babnya sarana, bukan sebagai penentu hasil 100%. Contohnya, mendapatkan anak itu ada usaha nikah. Apakah setiap orang yang menikah tersebut pasti dia punya anak? Jawabannya tidak. Akan tetapi menikah itu adalah sebagai sarana. Penentunya adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk. Ini konsep kita. Bersemangatlah kalian terhadap hal-hal yang bisa memberikan manfaat untuk kalian. Bersemangat kita. Manfaat apa? Manfaat
hal yang berkaitan dengan dunia, atau yang lebih tinggi dari itu adalah manfaat kebaikan akhirat. Kita ingin selamat dari azab kubur, kita ingin selamat dari azab api neraka, kita ingin dimasukkan ke dalam surga. Tempuhlah sebab, yaitu amal soleh kita, taubat kita, doa kita, dan kita berusaha menjauhkan diri dari amalan-amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama ya. Kalau kan tadi telah kita sebutkan loh, itu telah paten semua. Maka sikap kita yang pertama adalah ikhtiar. Carilah, usahalah sebaik mungkin, kemudian kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita tersebut setelah iman kepada takdir yang demikian itu telah ditulis, telah Allah tahu, telah Allah kehendaki, itu tidak memancing kita untuk sombong ketika sukses, atau sombong ketika kita telah mengenal kajian. Apa yang saya sombongkan itu apa? Ini semua telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan saya yang hebat. Andai sekiranya itu bisa diraih dengan hal-hal yang hebat, banyak orang yang lebih hebat daripada saya tidak dapat. Akan tetapi itu telah Allah tuliskan. Tidak sombong kita. Ketika anak kita berhasil, dipuji sama orang, tidak sombong, jangan sombong, jawablah, karena ini telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah tertulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Usaha saya sebagai orang tua hanya sekedar usaha, menyekolahkannya kepada yang lembaga yang baik, kemudian mendoakannya. Adapun hasilnya ternyata alhamdulillah, Allah berikan dia keberhasilan, hafal Al-Quran, patuh dia. Itu adalah murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hari ini alhamdulillah Allah berikan keistiqomahan, puji Allah Subhanahu wa taala. Karena keistiqomahan kita, hadirnya kita di majelis ilmu, itu adalah telah dicatat oleh Allah, telah Allah permudah jalan kita, sehingga wa ma kunna, dan sungguh kami tidak bisa mendapatkan hidayah andai Allah tidak memberi hidayah tersebut. Sumber tersebut dari mana? Sumber tersebut adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para hadirat, apabila kita mendapatkan suatu hal yang baik, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Saya mendapatkan ini bukan karena saya ahli, bukan. Sebelum penciptaan langit dan bumi itu telah Allah tulis takdir tersebut untuk diri saya. Apapun yang kita dapatkan berupa keberhasilan dan hal-hal yang lain, maka yakinilah dengan hati, ini adalah sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menceritakan kepada orang, atau sebelum ketika kita ditanya, apa ya Uni bisa modelko, rajin Masya Allah, jawab. Jangan tonjolkan diri kita. Ambo dipermudah oleh Allah. Itu jawaban. Sebelum kita menyebutkan usaha kita, maka sebutkanlah, pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala, dipermudah oleh Allah. Telah Allah takdirkan. Apa resepnya usaha ini bisa lancar? Sebelum kita menyebutkan triknya, puji Allah terlebih dahulu. Telah Allah permudahkan, telah Allah takdirkan hal yang seperti ini untuk diri saya sebelum penciptaan langit dan bumi.
Kenapa rumah tangga ini Masya Allah model kok? Jangan tonjolkan diri kita terlebih dahulu. Itu adalah pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang memberikan karunia, karena Allah yang telah mencatatkan takdir ini untuk diri saya. Kemudian tidak masalah disebutkan tipsnya. Oleh karenanya sebelum kita menyebutkan tips kita, maka pujilah, yakinilah ini sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua tadi ya, yang pertama kita mencari berusaha yang terbaik, kemudian tidak terpancing untuk sombong, akan tetapi orang yang beriman kepada takdir dengan benar itu menghadirkan sifat syukur dalam kehidupan dia ketika dia mendapatkan sesuatu hal yang baik. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah tidak mudah iri. Tidak mudah iri. Ustaz, apa ubek hasad tu Ustaz? Ubek hasad salah satunya adalah imani takdir dengan baik. Apa ubek iri itu Ustaz? Jawabannya adalah berimanlah kepada takdir. Dia kawan kita mendapatkan kebaikan. Apa sebabnya? Karena Allah telah mentakdirkan kebaikan tersebut untuk diri dia. Sama-sama penjual, awak langang bana, padahal nyo baraja kawak nyorami, mungkin akan muncul sifat iri tersebut, akan mulai muncul. Cepat obati, kembalikan obat, resep obat tersebut kepada iman dengan takdir, bahwasanya apa yang dia dapatkan ini lebih unggul daripada saya. Itu adalah telah Allah tetapkan untuk diri dia. Kalau telah Allah tetapkan untuk diri dia, ada penghalang? Tidak ada penghalang. Kalau tidak Allah tetapkan untuk diri kita, tidak Allah tetapkan untuk kita, ada yang akan bisa memberi? Tidak akan bisa yang memberi. Oleh karenanya salah satu zikir yang kita baca adalah Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi, tidak bisa yang menghalangi para hadirat terhadap sesuatu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan bisa menghalangi. Kalau akan Allah beri hidayah, tidak akan bisa yang menghalangi, meskipun semua orang benci. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang akan sanggup memberi terhadap sesuatu yang dihalangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pengen ramai, tapi Allah tidak memberi, yang tidak bisa. Meskipun kita telah berusaha, bab kita usaha, kita berusaha semaksimal mungkin, bagaimana rasanya enak, berusaha semaksimal mungkin. Udah kita anggap ini enak, kemudian kita buka stand kita, ternyata orang tidak datang. Ini dia. Kalau Allah tidak memberi, kalau Allah menghalangi, tidak akan bisa yang memberi. Tapi kalau Allah ingin memberi, tidak akan bisa yang menghalangi. Meskipun jenis bisnis kita sama, Allah gerakkan hati orang tersebut untuk transaksi dengan kita, karena kembali tadi kita katakan mengacu kepada hukum takdir. Para hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang ketiga. Buah iman dari takdir adalah sebagai obat untuk tidak iri. Kemudian yang selanjutnya adalah yang keempat. Buahnya adalah selalu bergantung
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang mengatur kehidupan kita Allah tahu, kemudian Allah tulis, kemudian Allah kehendaki, kemudian Allah ciptakan. Semuanya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tawakal kita adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sakit contohnya, maka tempuh sarana. Apa sarananya? Berobat kepada dokter. Tapi konsep tawakal kita adalah kesembuhan itu berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi SAW mengatakan, tadawaw, kalau kita sakit maka ikhtiarnya adalah berobat. Fa innallaha azza wa jalla lam yadha' da'an illa wada'a lahu dawa. Sesungguhnya Allah azza wa jalla tidaklah menurunkan penyakit melainkan menciptakan obatnya. Ada penyakit, ada obat. Terkadang obat tersebut tidak diketahui oleh ahli. Sebenarnya ada obatnya. Illa, kecuali ghaira da'in wahidin al-haram, kecuali satu penyakit, yaitu penyakit tua. Ia nak dohube ina. Kama jo datang bara umur pak umur ambo 70, ambo pengen umur 7 balik ade. Ado ndak ube ayo nak ado ube. Kalau sekiranya orang tersebut sakit kepala dia, ada ndak obatnya? Ada obatnya. Sakit gigi dan macam-macam. Nah, kita datang tersebut dalam bab ikhtiar, tapi konsep kita harus benar. Kesembuhan tersebut berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi para hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga bermanfaat kajian kita. Selesai kita dari rukun iman yang 6, bahwasanya sebagai penutup bahwasanya kita masing-masing itu telah membawa takdir, yang mana takdir kita tidak sama dengan yang lain. Allah takdirkan itu berdasarkan hikmah. Apa yang kita dapatkan berupa kebaikan, kenikmatan, ketahuilah itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang patut kita syukuri. Sebelum kita menonjolkan diri kita, pujilah Allah, ini telah Allah takdirkan untuk diri saya. Andai sekiranya kita pun mendapatkan hal yang tidak baik, gak enak menurut pandangan kita, maka ketahuilah ini pun juga telah Allah takdirkan untuk kita. Maka ibadahnya adalah bersabar bahwasanya ambo yakin apa yang menimpa diri ambo berupa kesusahan, contohnya berupa musibah, ya ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.